Hello all grade 2, welcome back today in our thematic lesson. And now we will study from tematik tema 5, subtema yang kedua, yaitu di halaman 30. Anak-anak boleh buka bukunya. Dan hari ini topik kita adalah tentang pengalamanku di sekolah. Nah, pengalaman itu apa sih, Miss? Pengalaman itu adalah kejadian yang kamu alami, ya, yang sudah kamu alami, baik itu yang menyenangkan ataupun tidak menyenangkan. Jadi pengalaman itu ada yang menyenangkan, ada yang tidak menyenangkan. Mari kita baca salah satu contoh pengalaman Nina ketika di sekolah. Miss Lisda akan membacakannya untuk anak-anak ya. Nina mempunyai banyak pengalaman di sekolah. Salah satunya waktu mengikuti lomba puisi. Nina mendapat juara pertama. Nina sangat senang. Mengikuti lomba puisi merupakan pengalaman yang menyenangkan untuk Nina. Nah, pertanyaan untuk anak-anak. Pengalaman apa yang paling kamu ingat di sekolah? Apakah pengalaman yang menyenangkan atau pengalaman yang kurang menyenangkan? Nah, jadi tadi kita sudah membaca bahwa pengalaman Nina adalah saat dia menang mengikuti lomba puisi. Nah, saat kamu memenangkan suatu perlombaan atau kamu mendapat juara, itu termasuk pengalaman yang menyenangkan ya, karena kita merasa senang. Sedangkan di sini kamu kalau misalnya kamu pernah jatuh atau kamu pernah sakit, nah, itu adalah pengalaman yang kurang menyenangkan. Bisa ya anak-anak membedakan pengalaman yang menyenangkan dan tidak menyenangkan? Oke deh. Nah, sekarang kita akan masuk ke pembelajaran pertama. Apa yang akan kita pelajari di pembelajaran pertama ini? Yaitu kita akan belajar membuat hiasan menggunakan biji-bijian, menuliskan ungkapan permintaan tolong, dan mengukur panjang benda. Jadi ada 3 hal yang akan kita pelajari di pembelajaran pertama ya. Mari kita langsung saja ke topiknya. Halaman 31. Ayo berkarya. Hari ini sekolah Nina mengadakan pameran. Setiap kelas menampilkan karya kerajinan. Nina dan teman-teman sangat senang. Mengikuti pameran merupakan pengalaman yang menyenangkan. Kelas Nina menampilkan kerajinan vas bunga. Vas bunga dihias menggunakan biji-bijian. Biji-bijian merupakan bahan alam yang dapat digunakan untuk benda di sekitar kita. Nah, sebelum menempelkan biji-bijian, kita harus membuat pola hiasnya terlebih dahulu. Apa sih pola itu? Pola adalah bentuk atau model yang memiliki keteraturan. Jadi kita buat model yang bentuknya teratur ya, itulah pola. Nah, setelah kita membuat polanya atau bentuknya yang teratur maksudnya, kita boleh menghiasnya dengan biji-bijian tadi. Nah, contoh pola hias itu adalah berbentuk hewan, tumbuhan, garis, benda, atau pemandangan alam. Itu adalah contoh pola ya. Atau langsung saja bisa dilihat di sini. Di gelas ini dia berbentuk garis ya. Garis-garis melengkung. Sedangkan di gelas yang kedua itu berbentuk bunga. Dan di kelas yang ketiga dia berbentuk bunga juga. Dan di gelas yang keempat yaitu polanya seperti gambar bola. Nah, yang berikutnya, nah ini juga adalah contoh pola hias yang bisa kita gunakan untuk gambar kita ya. Anak-anak boleh melihatnya. Ingat, pola itu adalah bentuk atau suatu model yang memiliki keteraturan. Jadi dia teratur, dia nggak acak-acak. Bisa ya anak-anak ya? Kita lanjutkan lagi ke halaman 31, yaitu
membuat tempat pensil hias. Nah, untuk membuat tempat pensil hias, ada bahan-bahan yang harus kita persiapkan. Ada di bukunya di halaman 31. Yang pertama, gelas plastik, lem, biji-bijian. Kemudian, pola hiasannya, yaitu kita buat dengan menggunakan pensil. Dan yang ketiga, kemudian kita boleh menggambar pola dengan apa yang kita suka ya. Boleh bunga, hewan, atau bola. Yang keempat, kita menempelkan biji-bijian sesuai polanya ya. Baru kita kasih lem. Nah, akhirnya jadi deh. Gampang sekali bukan? Next, kita lanjut lagi. Ayo membaca. Nina sedang bercakap-cakap dengan Deli. Inilah percakapan Nina dan Deli. Deli, maukah kamu menolongku? Tolong bantu aku membawa vas bunga ini ya. Tentu Nina, sini aku bantu bawakan. Terima kasih Deli. Nah, percakapan Nina dan Deli ini adalah percakapan yang meminta tolong. Siapa yang meminta tolong? Yaitu si Nina. Jadi, ingat saat kita hendak meminta pertolongan, jangan lupa ucapkan kata tolong ya. Saat kamu kesulitan melakukan sesuatu, maka kamu harus mengucapkan atau meminta tolong dengan bahasa yang santun seperti ini. Tolong bantu aku membawa vas bunga ini ya. Nah, setelah temanmu menolong, ucapkan terima kasih. Anak-anak pasti seperti itu ya. Saat hendak meminta pertolongan, saat mengalami kesulitan, maka jangan sungkan. Jangan berat hati untuk meminta bantuan orang lain. Ingat, harus sopan tapi harus ucapkan kata tolong. Setelah itu ucapkan kata terima kasih. Kita lanjutkan lagi ke pembelajaran berikutnya. Ayo mengukur. Tony dan Made bertugas membuat poster. Poster tersebut berisi ajakan untuk melihat hasil karya kelasnya. Poster dibuat dari kertas karton. Saat membuat poster, Tony dan Made menggunakan penggaris. Penggaris digunakan untuk mengukur panjang poster yang akan dibuat. Ingatlah kembali cara mengukur panjang benda. Salah satu alat ukurnya adalah penggaris. Benda yang lebih panjang dari penggaris dapat diukur menggunakan meteran. Kertas karton Tony dan Made memiliki panjang 100 cm. Ingatlah, 100 cm sama dengan 1 meter. Jadi panjang kertas karton mereka sama dengan 1 meter. Nah, lihat di sini. Si Tony dan si Made hendak membuat poster. Poster itu adalah kalimat-kalimat ajakan ya untuk melakukan sesuatu. Tapi sebelumnya mereka mengukur panjang kertasnya. Kemarin-kemarin kita sudah belajar ketika kita hendak mengukur panjang suatu benda, maka kita menggunakan alat ukur. Nah, bisa menggunakan alat ukurnya penggaris, tapi kalau bendanya sudah lebih panjang dari penggaris, maka kita menggunakan yang namanya meteran. Nanti boleh ditanya ke mama atau papanya, meteran itu bentuknya seperti apa gitu ya. Nah, ingat, di sini juga kita belajar katanya bahwa 100 untuk panjang itu ada namanya sentimeter dan ada namanya meter. Nah, jadi sentimeter ke meter ini berhubungan. Jadi kalau panjangnya 1 meter, kalau dibuat ke sentimeter, maka itu menjadi 100 sentimeter. Sedangkan kalau misalnya sebaliknya ya, bukan sedangkan sebaliknya, kalau ada 100 cm, kita ganti ke meter, maka itu menjadi 1 meter. Begitu ya, Nak? Nah, sekarang kita masuk ke ayo berlatih. Kerjakan soal-soal di bawah ini. Gambarlah sebuah benda di sekitarmu, gambarlah pola hias di permukaan benda.
Nah, nomor satu ini menjadi tugasnya anak-anak ya. Anak-anak mengerjakannya di buku gambarnya. Jadi anak-anak menggambar suatu benda yang ada di sekitar kamu dan buatlah polanya. Polanya terserah, boleh pola hewan, pola pemandangan alam, atau pola garis seperti yang sudah Miss tunjukkan tadi. Oke? Yang nomor dua, bacalah percakapan berikut. Lani dan Nina ya. Nina, tolong temani aku mencari Deli. Memang Deli kemana? Aku tidak tahu, tapi aku tidak melihat Deli dari tadi. Baiklah, ayo aku temani. Terima kasih Nina, mau membantuku. Iya, sama-sama. Nah, di manakah ungkapan permintaan tolong? Di mana? Ini dia ya. Tolong temani aku mencari Deli. Kemudian yang ketiga, ukurlah panjang meja dan papan tulis di kelasmu. Nah, karena kita sekarang berada di rumah, jadi tidak usah ya nak. Jadi kamu mengukur panjang meja di rumahmu saja ya, panjang meja yang ada di rumahmu. Ini panjang papan tulis nggak usah, panjang meja aja. Nanti buat dia dalam bentuk sentimeter, buat dia dalam bentuk meternya. Kalau penggaris itu menggunakan sentimeter ya. Nah, nanti ubah dia. Ingat, 100 cm sama dengan 1 meter. Kalau misalnya panjangnya 200 cm, maka dia 2 meter. Paham anak-anak? Oke deh, sampai di sini pembelajaran kita. Semoga anak-anak mengerti apa yang sudah kita pelajari hari ini, yaitu tentang pola, kemudian menghias dengan biji-bijian, mengungkapkan permintaan tolong, dan mengukur panjang benda, yaitu menggunakan penggaris dan meteran. Oke deh, see you, bye-bye.